Dia pengen selalu berbuat terbaik. Nah, saya yang pernah mendampingi stres karena Pak Amran mohon maaf Pak Amran ya, Pak Menteri mohon maaf, kasih tugas 10, 9 terbaik, 1 jelek, tetap saja Pak Menteri katakan. Pak Menteri selalu pengen yang terbaik. Jadi kalau kita baik saja bagi saya nggak cukup. Genjet nilai 3,5 bagi saya nggak cukup. Kalian di otak ditanamkan, saya pengen 4,0. Cukup terkenal di Indonesia karena sekolah pertanian tertua di Indonesia, lebih tua dari IPB. Oh, lebih tua dari IPB. Jadi SPMA Bogor itu berdiri tahun 1903. Lulusan terbaik di IPB, angkatan saya, lulusan S2 terbaik dengan IP 4,0. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Z di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di obrolan secangkir kopi Polbangtan Bogor. Nikmat selagi hangat. Dan untuk sesi OSK kali ini di Gen Z, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu bintang ya, superstar lah di Kementerian Pertanian. Siapa yang nggak tahu dengan Bapak Momon Rusmono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bapak sehat? Sehat, tapi yang jauh lebih penting Genji harus semangat. Itu dia. Belum penting. apa-apa udah disemangatin ya sama Pak Momon ya. Nah Genji, penasaran kan kita bakalan ngobrolin apa aja bersama Pak Momon. Tentunya karena beliau ini bisa kita katakan sebagai arsip hidup Polbangtan kali ya Pak ya. Karena yang ada beliau memperjuangkan mulai dari Polbangtan itu masih setara dengan SMA ya, sekolah menengah atas sampai ke perguruan tinggi seperti sekarang. Penasaran seperti apa? Simak sampai habis ya. Nah, Bapak, Iya, siap. Kita nih mau nanya-nanya nih. Boleh. Dulu itu kan kalau nggak salah sebelum jadi Polbangtan seperti ini, itu kan kita masih sekelas SMA ya, dengan nama SPMA ya. Iya betul. Nah kalau nggak salah itu Bapak pertama kali diangkat guru mudanya itu di sini ya? Iya. Jadi saya lulus tahun 1983 dari PB. Saya sempat kerja di swasta pabrik makanan namanya PT Pido Manufacturing and Trading Company. Sempat jadi manajer produksi di Kemayoran Jakarta. Tahun 1986 saya mendaftar pengen jadi guru. Namanya, waktu itu guru ya, sekolah menengah atas. Guru. Dulu namanya Sekolah Pertanian Menengah Atas, cukup terkenal di Indonesia karena sekolah pertanian tertua di Indonesia, lebih tua dari IPB. Oh, lebih tua dari IPB. Jadi SPMA Bogor itu berdiri tahun 1903. Zaman Belanda Zaman dong Belanda. ya Pak? Oh. Iya, makanya kepala sekolah di sini tuh beberapa angkatan semuanya orang Belanda. Oh. Setelah kemerdekaan baru orang Indonesia. Karena historisnya SPMA dibangun itu bagian dari tempat pendidikan dan pelatihan pengembangan kebun raya Bogor. Oh iya. Jadi dulu historisnya berhubungan seperti itu. Dan yang luar biasa lagi SPMA Bogor itu yang mengarsiteki pembangunannya itu adalah Silaban yang membangun Masjid Istiqlal. Oh, JF Silaban. Iya. Pak. Oh. Iya. Jadi makanya gedung Polbangtan Bogor tuh ikonik banget ya, ikonik Pak, ya? dan heritage ya.
Kalau nggak salah ini Pak sedang diajukan jadi cagar budaya ya. Oh, Karena alhamdulillah, saking ininya. mudah-mudahan saya sebagai orang tua berharap dipertahankan, jangan banyak perubahan ya, terutama terkait dengan nilai-nilai heritage-nya harus dipertahankan, biar Gen Z tahu bahwa Ini loh, ada pendidikan sekolah, pertanian pertama di Indonesia tuh udah di ada dari Cibalagung. sejak, Iya, zaman jadi dulu gitu. saya masuk tahun 1986. Jadi guru SPMA, tapi nasib saya itu rezeki nomplok. 986 tuh CPNS. Oh, CPNS. Saya CPNS, masih CPNS. Waktu itu ada program di Kementerian Pertanian, di BPSDMP ada program menyekolahkan guru-guru se-Indonesia. Ada 60 guru, ada yang mengundurkan diri. Padahal saya masih CPNS. Nah, oleh kepala sekolah waktu itu namanya Bapak Insinyur Suharnis, saya ditawarin, Pak Momon mau nggak sekolah S2 di PB? Saya mau. Jadi saya sekolah S2 tuh masih CPNS. Wah, oke, Gen Z ya, coba kita garis bawahi. Dari sini aja udah kelihatan bibit-bibitnya, ya kan? Maksudnya masih jadi CPNS, baru masuk langsung ditawarin sekolah S2. Itu kan tugas belajar ya Pak? Iya, berarti? tugas belajar, biaya itu beasiswa ada program. Dulu mungkin Mbak Wida ada guru-guru yang udah pensiun S2. Sebagai contoh Bu Maya Purwanti, itu seangkatan nama saya. Bu Endang Endang Endra Kasih. Pak Wasrob Nasruddin, itu iya. seangkatan. Kalau dari Cikaretnya ada namanya Bu Leni Stanse Safei, itu sahabat-sahabat saya yang sekolah bareng, walaupun saya usianya lebih muda, karena rezeki nomplok CPNS saya masuk. Mereka udah senior saya. Makanya mereka udah pensiun gitu kan, saya belum. Kalau saya boleh spill nih Gen Z Iya. ternyata Bapak ini nggak lain nggak tak bukan pada saat sekolah S2 itu jadi lulusan terbaik, bener nggak Pak? Iya, saya udah sekolahnya rezeki nomplok menyusul. Begitu proses pendidikan, saya lulusan terbaik di IPB, angkatan saya, lulusan S2 terbaik dengan IP 4,0. Wah, kalian bisa nggak tuh IP 4,0? Dan alhamdulillah bisa lulus kurang dari 2 tahun. Itu sangat cepat. Kalau teman-teman Bapak yang seangkatan lain belum? Ya, Mereka antara normal 2-3 tahun. Tapi ada, memang dari 60 orang se-Indonesia, mungkin saat itu aura Bogor agak lain. Tiga-tiganya yang lulusan terbaik itu dari Bogor. Saya lupa, tapi seingat saya ada namanya Bapak Koswara ya. Dia sempat jadi kepala di APP Goa, meninggal, itu dari Cinagara. 4,0 juga. Terus Bu Leni Stansi Safei, terakhir dia jadi kepala pusat penyuluhan di Kementerian Perikanan. Terus kembali jadi dosen di perikanan di Bogor, di apa namanya, Sekolah Tinggi Pertanian, Sekolah Tinggi Peternakan Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan. Beliau juga lulusan terbaik. Jadi entah kenapa saat itu Bogor se-Indonesia tuh lulusan terbaik mewakili Cibalagung saya. Mewakili Cinagari Pak Koswara, mewakili Cikaret ada Bu Leni Stansi Safei. Gitu, jadi komplit. Nah, iya. Kalau boleh tahu Pak, ini kan berarti dengan menjadi lulusan terbaik pada saat S2 itu secara tidak langsung menjadi batu loncatan untuk karir-karir Bapak selanjutnya nggak sih Pak? Ada, begitu saya selesai S2, saya dipercaya waktu itu, direkturnya namanya Dr. Supaat. Saya diminta jadi pimpinan proyek. Dulu selain anggaran reguler APBN, itu ada anggaran proyek. Seperti sekarang PHLN kali ya Pak kalau sekarang? Ada program YES. Jadi ya usia saya baru 25-26 lah, mungkin 27-28. Saya itu masih jadi SPMA kita di sini? Iya, masih SPMA. Kita punya proyek NAEP namanya,
National Agriculture Extension Program. Salah satunya adalah pengembangan sarana prasarana bidang penyuluhan dan pendidikan. Saya salah satu Pimpro. Beberapa tahun kemudian karena aura saya saya pengen jadi guru penuh gitu kan. Saya bilang ke Pak Direktur izin saya pengen sepenuhnya jadi guru. Enggak, kamu boleh nggak jadi Pimpro. Saya dijadikan Kasubag TU, kepala sub. Dulu Kasubag TU tuh langsung di bawah direktur itu. Oh, Kasubag. Jadi setara eselon 3 kalau sekarang ya Pak? Kan? Sebetulnya eselon 4 karena kepala SPMA itu eselon 4. Oh, iya. Eselon 5 Kasubag TU, kepala sekolah eselon 3, saya levelnya eselon 4. Berarti kan kalau sekarang Kasubag, ya setara bukan kabag umum kalau sekarang ya? Setara kabag umum, tapi dulu kabag umum selevel dengan dengan kepala sekolah. Oh iya. Kepala sekolah. Jadi saya Kasubag TU. Jadi memang saya berbackground akademis, tapi entah kenapa hidup saya banyak di struktural, di birokratis gitu kan. Jadi dan itu tercermin dari muda, artinya belum usia 30 pun saya sudah Pimpro, sudah kepala Kasubag gitu kan, kepala subbagian tata usaha waktu itu SPMA Bogor. Dan kalau Kasubag itu kan berarti tidak hanya mengurusin satu hal, tapi ya semua bagian umum ya Pak, kayak BMN kepegawaian keuangan gitu Pak. Iya, intinya 3M lah, material, method, and money. Oh iya. Dan itu kira-kira sampai tahun berapa Bapak? Sampai tahun suatu saat saya ada kejenuhan. Waktu itu saya ditinggal istri saya sekolah ke luar negeri itu, sehingga saya diam-diam di sela-sela kesibukan saya kursus IELTS, sempat kursus TOEFL juga. Terus saya ke Jakarta, waktu itu Pimpronya senior saya gitu kan, Pak Karjono. Saya bilang, Pak, saya pengen sekolah S3. Loh, kamu masih muda, nggak bisa. Waktu itu usia Bapak berapa? Ada 35 Pak? Mau S3 itu? Sebelum ya, itu perjuangan saya usia 33, 34 Wah. lah. 34. Waktu itu akhirnya bukan nakal ya, tapi karena keinginan yang kuat nih Genjet. Karena keinginan yang kuat saya gurauin. Ya kalau nggak disekolahin saya mau pindah ke Australia saja. Oh karena pantesan Bapak waktu tes IELTS. Saya ikut tes IELTS, Pak, ikut TOEFL. Akhirnya alhamdulillah saat itu saya masih usia 35-36 saya lupa. Kalau lulus 98, 99 berarti dikurangi 396 ya 35 ya. 35 Pak. 35 usia 35 saya diberi kesempatan S3 di dalam negeri di IPB. Wow. Ya itu pun saat itu yang bisa sekolah pada usia saya, ya saya termasuk yang paling muda bisa kesempatan. Kalau sekarang kan udah biasa, saat itu pengen S3 susah. Nah, tapi ini Genzi ya, saya spill lagi nih Pak. Iya. Bapak ini kan bikin buku nih. Nah, nih zoom ya, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Nah, Bapak ini bikin buku dan di sini ada riwayat Bapak yang mengatakan ketika Bapak itu kuliah S3, biasanya nih Genzi kalau kita tubel itu kan kita fokus belajar nih. Tapi ternyata Bapak juga harus mengemban jabatan ya Pak kalau nggak salah. Enggak, full. Jadi historisnya saya S3 sebelum lulus memang sempat saya dipanggil oleh Pak Sekretaris Badan, waktu itu namanya Pak Ampin Cakarya. BPPSDMP tapi? BPSDMP, Sekretaris Badan BPSDMP, ditawari jadi Direktur Akademi Penyuluhan Pertanian Jogja waktu itu, APP Jogja. APP, oh berarti waktu itu udah berganti jadi APP ya? Udah berganti jadi APP.
setelah saya konsultasi dengan profesor saya, Profesor Dr. Insinyur Hadika Purwadaria, katanya sih dosen yang paling galak di IPB ya. Saya dilarang, jangan kamu selesaikan dulu sekolahnya. Akhirnya saya bukan tidak berkenan, tapi saya berikan alasan ke Pak Sekretaris Badan, mohon maaf Pak, atas arahan Pak dosen pembimbing, promotor, saya diminta melanjutkan. Jadi saya begitu selesai langsung diangkat jadi bukan di Jogja waktu itu, saya diangkat jadi Direktur Akademi Penyuluhan Pertanian Magelang. Jadi begitu selesai langsung dilantik jadi Direktur Akademi Penyuluhan Pertanian Magelang. Karena Bapak sejak kuliah aja udah dilirik, udah begitu dipanggil. Kayaknya nunggu tuh Pak, nunggu Bapak lulus. Nah, tapi nih Genzi ya, yang bikin bangga lagi ternyata Bapak itu S3-nya juga cum laude. Ini saya baca di sini loh Pak. Ini berdasarkan ini nih, nanti kalian baca ya. Ini di Perpus Polbangtan udah ada guys. Iya Kak. Iya, jadi saya juga ya kalau saya cum laude dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa memotivasi Gen Z. Saya bisa lulus kurang dari 3 tahun. Malah saya dapat info dari adik kelas saya yang jadi direktur PEPI. Ya. Sampai saat ini Pak Momon katanya yang lulusnya kurang dari 3 tahun di prodi mekanisasi pertanian belum ada. Jadi yang mencetak sejarah sejak tahun 90 itu 98. Ya. Sampai sekarang ini belum ada. Belum ada yang kurang dari 3 tahun. Itu bagaimana cara Bapak waktu itu membagi waktu? Apa mungkin karena Ibu masih di Australia waktu itu? Bareng kan Pak ya? Oh enggak, saya S3 Ibu udah pulang. Itu udah tadi pulang. saya ceritakan bisa sekolah karena Ibu di Australia gitu kan. Jadi pada saat sekolah Ibu pulang. Ya sebetulnya Kak, walaupun waktu itu masih pernikahan muda ya, artinya belum lebih dari 15-20 tahun. Tapi dari apa yang bisa saya serap, ternyata kekuatan kita, terutama suami, Gen Z kalau udah jadi suami, kekuatan kita itu terutama kalau suami, pertama dukungan istri, yang kedua doa ibu. Jadi jangan sia-siakan kalau punya istri, jaga baik-baik. Karena istri itu luar biasa, pendamping luar biasa. Tapi yang jauh lebih hebat itu doa dari seorang ibu. Jadi saya setiap melangkah sesuatu, baik menginginkan sesuatu atau punya masalah yang memberatkan hati saya, pasti saya ceritakan ke ibu saya, walaupun ibu saya nggak ngerti. Tapi setelah saya cerita, beban saya berkurang. Nah, itu yang dan ini saya belajar dari pengalaman saya bergaul dengan Menteri Bapak Andi Amran Sulaiman maupun mohon maaf dengan Pak Syahrul Yassin Limpo. Mereka besar juga karena ibu. Iya. Jadi saya punya cerita nih Mbak. Gimana Pak? Begitu luar biasanya ibu. Suatu saat saya dicari Pak Menteri, Pak Andi Amran Sulaiman. Posisi Pak Amran di Surabaya. Pokoknya malam ini Pak Momon harus ketemu saya melalui ajudannya namanya Pak Eko. Saya terbang, tapi tidak bisa ketemu Pak Menteri karena Pak Menteri jam 9.10 udah di kamar dan istirahat. Terus arahan Pak Eko, Pak Momon besok pagi saja, nanti sarapan bareng sama Pak Menteri. Saya lupa nama hotelnya. Akhirnya sarapan. Kemudian saya ngobrol sama Pak Menteri. Pertanyaan Pak Menteri, Pak Momon masih punya ibu nggak? Saya kaget. Ada apa ini? Ibu masih ada. Ayah udah meninggal. Pak Momon nanti nggak usah balik ke kantor, pulang ke Cirebon. Ketemu ibu, minta doa supaya Pak Momon diberi kesempatan, diberi amanah lebih baik.
luar biasanya Pak Amran. Jadi kemudian Pak Momon tolong nanti juga ke makamnya Bapak minta doa. Masya Allah. Jadi ini barangkali mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Langsung saya pulang dan saya berpikir Pak Amran yang udah sebesar itu dia masih mengidolakan ibunya dan mengajari saya yang lebih tua dari dia, cintai ibu kamu Pak Momon, karena semua berawal dari ibu kamu gitu kan. Dan itu saya lakukan Bu. Saya pulang, saya sampaikan ke ibu saya dalam bahasa Sunda, Ibu doakan saya, Pak Menteri, kalau memang itu sudah amanahnya, mungkin saya akan diberi amanah yang lebih baik. Betul, 3 bulan kemudian saya dilantik jadi Kepala Badan SDM. Oh, Masya Allah. Berarti posisi Bapak waktu itu masih jadi Kapus? Waktu itu Sekretaris Badan. Oh, waktu itu Sesba ya? Sekretaris Badan, ya, Sekretaris Badan. Nah, jadi pentingnya ibu tuh. Pentingnya ibu. Iya. Ini sangat mengharukan sekali Genzi. Oh, jadi mau nangis. Nggak ada tisu ya. Tapi ini Pak ya, by the way ini dengan pada saat Bapak selesai kuliah S3, kita balik lagi ya. Waktu itu bagaimana Bapak menyaksikan perubahan status mulai dari APP menjadi STPP? Kalau nggak salah nih Genzi ya, Bapak ini sangat berperan penting dalam perumusan statuta dan sebagainya. Kok bisa Pak? Iya, pertama dari SPMA itu diawali dengan tahun 91-92 menjadi lucu, namanya Diklat Akademi Penyuluhan Pertanian. Diklat Akademi Penyuluhan. Diklat APP. Diklat Jadi Diklat, kami itu dari guru dirubah jadi Widya Iswara. Oh, berarti statusnya naik dong, Pak? Iya, waktu itu Widya Iswara, kita menyelenggarakan, tapi menyelenggarakan pendidikan diplomatika. Oh. Ini masa transisi, awalnya kami Widya Iswara, karena waktu itu kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi para penyuluh di Indonesia. Ada 6-7 selain Bogor, Jogja, Malang, Goa, Medan, Manokwari. Nah setelah itu Diklat APP menjadi Akademi Penyuluhan Pertanian Bogor. Nah baru jadi dosen. Nah pada saat Akademi Penyuluhan Pertanian Bogor, persyaratannya itu salah satunya ada naskah akademik, statuta. Oh, administrasi gitu ya? Administrasi. Nah, waktu itu timnya saya ingat betul, ada yang namanya Pak Sudarsono Thomas, senior saya, Pak Dr. Juhana, dan yang mudanya saya sendiri. Waktu itu Bapak usia berapa coba? Ya, yang jelas di bawah 32, karena yang saat itu sayalah yang disuruh nyusun konsep statuta sekalian berhubungan dengan waktu itu ditunjuk pembinanya langsung IPB. Oh gitu. Jadi ada pembinanya, saya lupa tapi dari Fakultas Perikanan. Jadi saya waktu itu nyusun statuta, begadang sampai malam. Dan di antara 6 APP, statuta APP yang duluan selesai itu punya Bogor. Nah, efeknya ada. Ya saya masih muda, baru nikah gitu kan. Rumah juga belum ditehel, masih pakai semen gitu kan. Mohon maaf, rumah saya tipe 21. Dulu ya? Iya. Tapi yang datang ke rumah saya direktur gua, direktur pada saat Medan. itu? Iya. Karena saya nyusun statuta, mereka pengen gimana Pak menyusun statuta, gimana itu. Jadi justru direktur yang belajar dari Bapak ya Pak? Iya, saat itu. Saya juga kaget. Saya yang ingat direktur Medan namanya Pak Muharyono almarhum itu. Dari Goa, saya lupa. Tapi anaknya pernah jadi dosen di Medan itu. Mereka datang ya pengen segera menyusun statuta juga gitu kan, statuta dan naskah akademik. Jadi
ada untungnya dengan saya menyusun statuta. Saya jadi sekretaris badan, saya jadi kepala badan, saya jadi sekjen. Aturan Polbangtan saya tahu. Karena awalnya saya menyusun gitu. Yang kan. mencipta ya Pak pada awalnya. Iya, menyusun lah. Baik-baik. Oke, barangkali gitu ceritanya Mbak Wisda. Nah, tapi kan itu Pak dari SPMA ke APP. APP, SPMA, Diklat APP, APP. Kemudian ada perubahan peraturan Menpan RB bahwa pendidikan minimal untuk penyuluh itu tidak SLTA lagi, tapi D3. Nah, kalau kita tetap menyelenggarakan D3 jadi masalah. Nah, sehingga waktu itu Kementerian Pertanian meningkatkan status dari D3 menjadi D4, memang orientasinya untuk penyuluh. Dulu kan kita pendidikan kedinasan dan konsentrasinya untuk penyuluh. Emang hanya penyuluh aja ya Pak? Iya, penyuluh ada beberapa pegawai Kementerian Pertanian atau pegawai dinas, tapi sebagian besar itu penyuluh dari seluruh Indonesia. Nah, itu dampaknya berubah karena kalau D3 akademik, tapi kalau D4 harus sekolah tinggi, makanya dirubah dari APP menjadi STTP. Itu kan harus nyusun statuta lagi. Saya sudah jadi kapus waktu itu. Kapus mungkin sekretaris badan ya. Karena yang mengerjakan waktu itu kapusnya Pak Gunawan kalau nggak salah, Pak Gunawan kapusnya. Artinya saya mendampingi Pak Kapus Pendidikan dan Direktur. Kenapa saya ingat? Karena waktu itu mungkin kesibukan saya terakhir saya terkejut statutanya satu. Kenapa Pak? Satu tuh gini, statuta Polbangtan. Itu saya kurang sreg karena setiap Polbangtan tuh punya ciri khas. Jadi statuta tuh harus masing-masing Polbangtan. Sekarang kan masing-masing. Iya. Nah, pada saat saya itu jadi satu. Jadi satu. Nah, tapi efeknya masih ada, himne sama, kan nggak boleh, bukan nggak boleh. Historis Jogja punya historis, Malang punya historis. Harusnya himnenya juga beda. Ini kan sama. Itu awalnya dari situ. Pas karena sudah terlanjur ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan disetujui oleh Menteri Pendidikan Nasional, baru bisa berubah kan setahun kemudian. Terus tahun kemudian saya minta rubah, terus Statuta Polbangtan 2020 udah masing-masing. Udah masing-masing, udah masing-masing. Dan pada saat itu kita mengembangkan program studi lain. Karena semula semula STTP itu hanya menyelenggarakan program studi penyuluhan. Contoh misalnya, Bogor tuh hanya penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan, penyuluhan perikanan. Waktu itu perikanan di Cikaret, di Cikaret. Nah, kemudian berubah jadi Polbangtan. Dan 2020-an ya saya 2018 ya, 2018 berubah jadi Polbangtan, program studinya dikembangkan. Seperti itu. Waktu STTP hanya 3 program studinya. Penyuluhan semua itu punya Pak ya? Iya. Karena memang historisnya dulu SPMA setelah berubah menjadi APP, STTP itu temanya Akademi Penyuluhan Pertanian, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Jadi orientasi program studinya ke penyuluhan. Tapi setelah jadi Politeknik Pembangunan Pertanian, baru kita membuka seperti di jurusan pertanian membuka program studi agribisnis hortikultura, membuka program studi teknologi mekanisasi pertanian. Kemudian di Cinagara jurusan peternakan membuka kesehatan hewan. Ini karena orientasi kebutuhan, tidak hanya penyuluh. Ini juga ada ceritanya Mbak Bisa. Gimana tuh Pak? Ini bakal seru guys. Ceritanya gini.
Nah, ceritanya gimana tuh Pak? Ceritanya Administrasi gini ini? Mbak Wisda, jadi kita waktu awal APP peminatnya membludak seperti zaman SPMA. Zaman SPMA itu yang daftar bisa sampai 1000, yang diterima cuma 90 orang loh Mbak. Aduh, zaman itu ya. Yang diterima 90 orang, luar biasa. Dan lulusan SPMA Bogor itu kalau pengen dengar namanya yang terkenal, satu Syarif Tayyip Menteri Pertanian. Wah. Dua AM Saifuddin Menteri Pangan. Wah. Tiga pasti pernah dengar rektor yang terkenal di Indonesia, Andi Hakim Nasution. Itu lulusan SPM. Itu lulusan SPM. Lulusan SPM, lulusan kita itu. Jadi kita historisnya begitu. Makanya begitu diubah menjadi diklat APP, memang konsentrasi untuk penyuluh. Hanya suatu saat perguruan tinggi negeri dan swasta banyak bermunculan di daerah-daerah. Oh, dan mereka juga buka jurusan pertanian. Buka jurusan pertanian. Nah, para penyuluh daripada ninggalin istri, ninggalin kerjaan, Jauh-jauh ke sini gitu. iya, akibatnya apa? Yang daftar dari penyuluh ke Polbangtan Bogor menurun. Sehingga cari strategi kita mempersiapkan tenaga kerja penyuluh. Tapi setelah jadi Polbangtan itu tidak hanya penyuluh, tapi istilah kami job kreator, job seeker salah satunya untuk penyuluh. Tapi juga lebih berorientasi pada job kreator, menumbuhkan kewirausahaan. Jadi ceritanya begitu. Awalnya dari kebutuhan untuk penyuluh yang berminat berkurang, sekarang menjadi Polbangtan tuh karena istilah saya perubahan lingkungan strategis lah. Iya. Makanya yang menjadi nilai plus dari kita itu sebenarnya adalah job kreatornya itu kan Pak. Kalau universitas tinggi lain yang membuka jurusan pertanian mungkin mereka hanya mempersiapkan sebagai job seeker saja kan Pak? Betul, jadi ini Genjet, kalian kan sebulan yang lalu heboh, tagar kabur aja dulu. Bapak juga pernah mau kabur aja dulu waktu itu ke luar negeri. Artinya kalau saya memang maknanya kalau kabur itu kurang baik. Tapi karena saya dosen, saya mensikapi lain. Apa hubungannya dengan Polbangtan gitu kan? Gimana Jadi tuh, Pak? iya, kabur aja dulu tuh saya ada dua poin besar yang saya sikapi. Yang pertama mungkin saat ini ketersediaan pangsa kerja di Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan Genjet. Jadi Genjet resah dan gelisah. Tapi ada sisi positifnya. Ternyata di situ ada peluang kabur aja dulu, peluang ke luar negeri untuk sekolah dan bekerja di luar negeri. Nah, apakah itu ketersediaan pangsa kerja yang kurang atau dua ada peluang? Kuncinya hanya satu. Kita Genjet lulusan perguruan tinggi itu harus punya kompetensi yang siap bersaing. Karena nanti kalau semakin pangsa kerja kecil, saingan akan makin besar. Hanya orang-orang yang punya jiwa, punya daya saing yang profesional, yang punya keunggulan yang bisa memenangkan kondisi seperti itu. Yang kedua, kalau pengen kerja di luar negeri juga harus punya kompetensi dong. Iya. Nah, jadi intinya saya mengajak nih Gen Z, mulai sekarang jangan hanya dapat ijazah lah. Coba kalian lengkapi juga dengan sertifikat kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya dalam negeri tapi di luar negeri. Dan saya sangat percaya ya, kalau kalian punya personal branding, punya kompetensi, insya Allah
dan punya jiwa daya saing, bersaing dimanapun kalian akan menang. Ya. Mau kabur juga nggak apa-apa kalau kalian punya kompetensi, Gen Z, Iya, ya kan? tapi ya setelah berhasil, yuk kita Balik cinta dong, tanah Bang. air. Balik lagi ke sini. Harus, gitu. wajib. Ya. Wah, menarik sekali nih Gen Z ya, kita ngobrol-ngobrol sama Bapak ya. Tapi nih Gen Z, kalian tahu nggak kalau sebenarnya Bapak itu punya jargon yang sangat terkenal. Ini kalau misalnya pegawai Kementerian Pertanian kayaknya udah pada apal, yaitu good is not enough, we must to be excellent. Iya. Iya. Kok bisa Bapak tiba-tiba punya slogan itu tuh, mungkin apakah ada titik balik dalam hidup Bapak yang kemudian Bapak, kenapa kok Bapak tiba-tiba punya slogan itu? Satu, terinspirasi oleh senior saya, namanya Bapak Dr. Ato Suprapto. Beliau karirnya juga luar biasa ya. Terakhir sempat pernah jadi Dirjen Sarana Prasarana dan terakhir jadi Kepala Badan SDM. Beliau selalu menanamkan kita harus bekerja yang terbaik. Kita harus bekerja yang terbaik. Itu satu. Yang kedua, setelah saya terjun di dunia pertanian, masalah pertanian luar biasa. Pertama, sebagian besar banyak petani yang latar belakang pendidikannya masih belum optimal, SD bahkan tidak tamat SD. Yang kedua, kemampuan menyerap inovasi tidak begitu sempurna. Yang ketiga, akses ke permodalan atau ke sumber sarana agro input juga kurang baik. Ya, kalau kita kerja baik-baik saja nggak akan berhasil. Nah, oleh karena itu untuk sebagai Genjet yang bergerak di bidang pertanian, ya memang harus bekerja yang terbaik. Jadi kalau kita baik saja bagi saya nggak cukup. Genjet nilai 3,5 bagi saya nggak cukup. Kalian di otak ditanamkan, saya pengen 4,0. Jadi kita harus punya keinginan, punya pengen, punya bahasa sekarang, punya visi, itu yang terbaik. Karena baik saja tidak cukup. Oleh karena itu saya sering katakan, good is not enough. We must be the best atau we must be the excellent. Saya harus menjadi juara. Saya harus menjadi yang terbaik. Terbaik itu bukan hanya dilihat dari hasilnya, Mbak Wida. Yang penting terbaik itu prosesnya. Orang kan pengennya hasilnya. Enggak lah. Semua tuh karena proses, bukan karena hasil. Jadi kalau kita sudah berusaha menjadi yang terbaik, tapi hasilnya tidak baik, tidak apa-apa. Tapi kita sudah, prosesnya sudah terbaik. Saya ingat dengan ada suatu moto dari presiden kita, Presiden Soekarno. Motonya sederhana sih, bermimpilah setinggi langit. Kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya bekerjalah yang terbaik. Kalaupun enggak jadi baik gitu kan. Oh iya, benar-benar. Tetap niat, mimpinya, visinya, kerja kita tetap yang terbaik. Dan itu yang perlu dilakukan oleh semua komponen SDM pertanian. Dan ini yang diterapkan oleh Pak Andi Amran Sulaiman. Jadi Pak Andi Amran Sulaiman, saya pernah membantu beliau luar biasa. Dia tuh always do the best for agriculture in Indonesia gitu kan. Dia pengen selalu berbuat terbaik. Nah, saya yang pernah mendampingi stres karena Pak Amran mohon maaf Pak Amran ya, Pak Menteri mohon maaf, kasih tugas 9 terbaik, 1 jelek, tetap saja Pak Menteri nggak berkenan. Pak Menteri selalu pengen yang terbaik. Benar-benar harus perfect, kalau semuanya harus terbaik. Iya. Iya. Dan memang itu terbukti dengan pertanian di bawah beliau jadi semakin maju ya Pak. Iya, baru setahun udah berani swasembada. Itu luar biasa kan. Jadi kenapa saya punya moto itu? Sama sebagai dosen di Pol Bangtan. Mahasiswa kita memang yang terbaik dari anak petani, anak penyuluh atau dari daerah. Tapi kita harus berpikir saingan kita IPB loh. Saingan kita ITB loh,
kayak saya ingin kita UI lah, mohon maaf Genjet yang lulusan ITB, UI, PB. Ya anak-anak saya harus bisa bersaing dengan mereka. Ya, setuju. Itu yang nggak apa-apa, saya dibilang dosen galak nggak apa-apa. Karena saya berharap mahasiswa the excellent. Mahasiswa saya the excellent gitu kan. Oke. Dan Gen Z, we have to believe, karena kalau ketika kata-kata itu keluar dari Bapak, karena memang beliau sudah membuktikan sendiri dengan mulai berkarir jadi guru, Widya Iswara, dosen, kemudian direktur. Banyak di struktural. Struktural Iya, kan? strukturalnya mulai dari direktur APP Magelang, ketua Sekolah Tinggi Penjualan Pertanian Malang, Ketua SPP, ketua STTP Bogor, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Sekretaris Badan, naik lagi ke Sekretaris Kepala Badan, Sekjen, terakhir Komisaris Utama di Pupuk Kaltim. Nah itu sampai sekarang ya Pak Komisaris? Enggak, saya sampai 2022 ya. 2001 akhir, tapi bulan April 2022 saya bukan komisaris. Kebetulan PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company itu punya program namanya Agro Solution, punya program namanya Makmur ya, intinya memajukan petani yang berorientasi pada membangun ekosistem agribisnis, bagaimana petani bisa berkolaborasi dengan sumber permodalan, dengan sumber agro input, dengan sumber inovasi, dengan sumber asuransi, dengan pemerintah dan seterusnya. Itu namanya membangun kolaborasi untuk terwujudnya ekosistem agribisnis di tingkat petani. Saya diangkat jadi konsultan. Diangkat jadi konsultan sampai April 2024. Sempat terhenti, tapi bulan September saya diangkat lagi. Sampai sekarang? Ya, tapi sebagai konsultan. Konsultan bukan komut. Komut mungkin untuk itu penugasan dari Menteri BUMN kalau komut. Komisaris itu karena saya diperintah oleh Menteri BUMN atas usulan Menteri Pertanian. Nah, Gen Z, kalau nih saya menangkap dari obrolan saya dengan Bapak ya, saya memang sangat-sangat terkesan dengan moto yang Bapak ajarkan. Karena kan setiap kali Pak Yoyon juga sering di apel juga good is not enough, we must to be excellent. Itu sepertinya Bapak ini memang selalu menerapkan itu di setiap jabatan yang beliau beliau ampu gitu. Misalnya nih ketika Bapak menjadi Direktur APP, mungkin Bapak harus menjadi excellent di antara semua Direktur APP pada masa itu, sehingga Bapak yang terpilih untuk step one step upper gitu, naik lagi. Ketika beliau menjadi sekretaris badan, berarti saya harus menjadi sesba yang terbaik di antara semua eselon. Akhirnya terpilih menjadi Kabadan. Saat Kabadan sepertinya Bapak juga seperti itu. Saya harus good is not enough. Semua eselon 1 baik, tapi kalau saya bisa jadi excellent, akhirnya mungkin Bapak yang diamanahkan untuk menjadi sekjen pada saat itu gitu ya Pak ya? Ya, intinya betul, intinya seperti itu. Saya takut ria ya, tapi prinsipnya gini. Tadi ya orang harus punya mimpi. Betul. Orang harus punya pengen. Orang harus punya visi. Saya malah sering ngomong kalau Genjet nggak punya misi, nggak punya pengen, mohon maaf, kata saya udah mati aja kali ya. Ya ngapain gitu ya Pak, ngapain hidup, jadi ada yang dipengen? Ya pengen punya pacar cantik, itu kan harus punya pengen. Itu kan gitu. Target juga ya Pak? Target. Minimal berbagi keturunan, kan alasannya bisa gitu ya. Iya, jadi punya pengen. Nah, pengen ini saya nggak sembarangan mengungkapkan, tapi saya implementasikan. Misalnya betul waktu saya jadi direktur STTP Malang, karena saya di Malang, istri saya di Bogor karena anak-anak saya masih sekolah, wajar dong kalau saya pengen pindah ke Jakarta atau ke Bogor.
Itu bisa dilakukan kalau saya menjadi yang terbaik gitu kan. Dan saya nggak pernah ngomong ke yang lain. Saya hanya ngomong ke ibu saya dan ke istri saya. Itulah tadi ya, doa doa pasangan dan doa orang tua. Ya, saya doa. Walaupun ngomongnya tidak vulgar, nggak ngerti kan, ibu saya nggak ngerti. Tapi intinya ya minta doakan ibu supaya derajat saya ditingkatkan, supaya saya dekat keluarga, supaya apa? Kan doa saja nggak cukup. Iya. Kita harus usaha. Doa kan bagian dari tawakal, doa tuh bagian, tapi yang pertama usaha. Usahanya apa? Ya menjadi yang terbaik. Satu lagi motivasi kita. Kayaknya sesi OSK kali ini kita lebih banyak motivasinya ya Genzi ya. Banyak cerita-cerita menarik dan pengalaman berharga yang seharusnya kalian juga bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kalian sendiri. Begitu Bapak ya. Iya. Nah, Genzi, sekarang kan kalian jadi tahu kan bagaimana perjalanan Bapak mulai dari SPMA sampai jadi Polbangtan sekarang dan bagaimana beliau bisa sampai menjadi posisi tertinggi di Kementerian Pertanian. Itu kan kalian harus menjadi panutan sih sebenarnya Bapak. Nah, tapi Pak, kira-kira ada nggak pesan-pesan Bapak untuk Genzi supaya mereka juga termotivasi untuk bisa berprestasi seperti Bapak? Iya, jadi dari rangkaian diskusi tadi ada beberapa poin. Yang pertama saya pengen Genzi ya punya mimpi, punya visi. Anda pengen jadi wirausahaan yang berhasil. Anda pengen menjadi atau pengen sekolah di luar negeri, itu harus punya. Yang kedua, setelah punya, jangan hanya ada di otak saja. Tapi bagaimana visi itu terwujud harus dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Good is not enough. Jadi nggak cukup mimpi Anda dengan kerja baik-baik saja. Anda harus menjadi yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Itu poin kedua. Poin ketiga, jangan lupa bahwa untuk berhasil, dan hasil penelitian juga menunjukkan untuk berhasil tuh doa dari orang tua, terutama ibu, menjadi sangat penting. Yang punya couple, punya suami atau istri, dukungan dari suami dan istri juga menjadi yang utama. Itu pesan saya. Saya pernah membaca hasil penelitian di Amerika. Salah satu faktor keberhasilan menjadi orang sukses, selain harus punya integritas, harus disiplin, yang ketiga pandai bergaul, yang keempat dukungan couple, dukungan suami, dukungan istri, kalau yang belum nikah dukungan orang tua. Jadi doa orang tua itu luar biasa ya. Oke, barangkali itu ya. Genzi, terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak banget kayaknya manfaat yang bisa saya petik ya dengan hasil ngobrol dengan Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bapak ya. Amin, terima kasih. Semoga bermanfaat. Iya dong, pastinya. Well, Genzi di seluruh Indonesia, sekian dulu kita untuk sesi ngobrol obrolan secangkir kopi special edition dengan Bapak Momon Rusmono kali ini. Kita jumpa lagi di obrolan secangkir kopi selanjutnya. Nikmat selagi hangat. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih, mangga di Cobian.